atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang fisiologi, morfologi, dan ciri-ciri dari protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas dua kata, yaitu proto yang artinya pertama dan zoon yang artinya hewan. Jadi dapat dikatakan protozoa adalah hewan pertama. Fisiologi protozoa. Protozoa umumnya bersifat aerobik non-fotosintetik, tetapi beberapa protozoa dapat hidup pada lingkungan anaerobik, misalnya pada saluran pencernaan manusia atau pada hewan ruminansia. Protozoa aerobik mempunyai mitokondria yang mengandung enzim untuk metabolisme aerobik dan untuk menghasilkan ATP melalui proses transfer elektron dan atom hidrogen ke oksigen. Morfologi protozoa. Ukuran dan bentuk protozoa sangat beragam. Beberapa berbentuk lonjong atau membola, ada yang memanjang, ada pula yang polimorfik atau mempunyai berbagai bentuk morfologi pada tingkat-tingkat yang berbeda dalam daur hidupnya. Beberapa protozoa berdiameter sekecil 1 mikron, yang lain seperti amuba proteus berukuran 600 mikron atau lebih. Beberapa ciliata yang umum mencapai ukuran 2000 mikron atau 2 milimikron. Jadi dapat dilihat dengan mudah tanpa perbesaran. Morfologi protozoa diantaranya yaitu semua protozoa memiliki vakuola kontraktil. Vakuola dapat berperan sebagai pompa untuk mengeluarkan kelebihan air dari sel atau untuk mengatur tekanan osmosis. Jumlah dan letak vakuola kontraktil berbeda pada setiap spesies. Protozoa dapat berada dalam bentuk vegetatif atau bentuk istirahat yang disebut dengan kista. Protozoa pada keadaan yang tidak menguntungkan dapat membentuk kista untuk mempertahankan hidupnya. Saat kista berada pada keadaan yang menguntungkan, maka akan berkecambah menjadi sel yang vegetatif. Pada protozoa tidak memiliki dinding sel dan tidak mengandung selulosa atau kitin seperti pada jamur dan alga. Kebanyakan protozoa memiliki bentuk spesifik yang ditandai dengan fleksibilitas ektoplasma yang ada dalam membran sel. Beberapa jenis protozoa seperti Diflugia dapat mengikat partikel mineral untuk membentuk kerangka luar yang keras. Ada beberapa ciri-ciri pada protozoa, diantaranya yaitu yang pertama, organisme uniseluler atau bersel tunggal. Yang kedua, ekariotik atau memiliki membran nukleus. Yang ketiga, hidup soliter, sendiri atau berkoloni yaitu kelompok. Yang keempat, pada umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri atau bersifat heterotrof. Yang kelima, hidup bebas, saprofit atau parasit. Yang keenam, dapat membentuk kista untuk bertahan hidup. Dan yang ketujuh, alat geraknya berupa pseudopodia, silia atau flagela. Sebagian besar protozoa berkembang biak secara aseksual atau vegetatif dengan cara pembelahan mitosis atau biner secara spora, dan ada juga yang berkembang dengan cara seksual atau generatif dengan cara konjugasi dan peleburan gamet. Protozoa hidup di air atau setidaknya di tempat yang basah. Protozoa umumnya terdapat di lautan, lingkungan air tawar, atau daratan. Protozoa hidupnya bebas. Beberapa spesies bersifat
parasitik hidup pada organisme inang. Inang protozoa yang bersifat parasit dapat berupa organisme sederhana seperti alga sampai vertebrata yang kompleks termasuk manusia. Beberapa spesies dapat tumbuh di dalam tanah atau pada permukaan tumbuh-tumbuhan. Semua protozoa memerlukan kelembapan yang tinggi pada habitat apapun. Beberapa jenis protozoa laut merupakan bagian dari zooplankton. Protozoa laut yang lain hidup di dasar laut. Spesies yang hidup di dasar laut atau yang hidup di air tawar dapat berada di danau, sungai, kolam, atau genangan air. Ada pula protozoa yang tidak bersifat parasit yang hidup di dalam usus termit atau di dalam rumen hewan ruminansia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih.